kayaknya stabil pelan-pelan aja ketimbang lu pengen buru-buru banget buat kaya tapi lagi manjat tebing tapi nggak pakai pengaman gitu. Stop loss lu harus manage di bawah 1% sebenarnya. Itu supaya portofolio bisa growing. Itu the worst scenario, 1% doang. Sama fundamental bagus, gue averaging down terus tapi di momentum yang salah. Kerugiannya makin numpuk, makin compounding, makin gede dan ya udah, gue harus ngaku kalah, gue cut loss pada saat itu. Lu juga bisa kalah dan ketika lu aku itu lebih cepat, loss akan berkurang sangat jauh sih, bro. Even saham yang fundamentalnya paling bagus sekalipun, kalian cek harga sahamnya dulu sama sekarang harganya berapa, turun berapa persen. Mau kayak gimana pun market selalu benar dan market yang akan ngajarin kita. Ketika lu nggak disiplin, lu bakal habis. Disiplin tuh lihat dari mana? Dari win rate lu. Lu nggak bisa jadi seorang day trader yang perfeksionis. Lu mau habis stop loss harganya jebol makin dalam itu nggak bisa karena lu nggak bisa predik 100%. Yang lu bisa predik adalah probability lu untuk untung itu berapa persen. Trader yang paling bagus adalah kalau untung biasa aja, kalau rugi biasa aja. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang anak muda dan rising star di dunia trading saham. So, please welcome Bro Nelson Novanta. Halo teman-teman Vocnomics. Halo. Welcome Bro Nelson. Thank you. Di Vocnomics Podcast. Bro Nelson dikenal juga dengan Instagram @kokocuanlagi. Yes. Bener ya? So, welcome again Bro. Thank you. Ya Bro, pertama kali di Vocnomics Podcast ya? Yes, betul. Ya. Pertama banget. Jadi karena pertama kali, boleh dong Bro Nelson sharing dikit siapa itu Bro Nelson dan background pendidikan seperti apa dan sampai akhirnya jadi full time trader ya saat ini. Thank you Bro. Yes, jadi sebelum jadi full time trader dan investor sama saat ini ada ngajar gitu ya, bikin kelas sendiri sama ada ngajar juga di sertifikasi. Sebelumnya aku sebenarnya pernah kerja di salah satu kantor akuntan publik Big Four. Okay. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya Deloitte, KPMG, PwC dan EY, aku tuh alumni dari salah satu kantor akuntan publik tersebut. Oke. Terakhir waktu itu maybe sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun lah ya. Kemudian memutuskan untuk resign. Simply resignnya karena kayak tabungan udah cukup nih, udah ada kokocuan juga nih. Jadi udahlah dicoba dulu aja. Waktu itu sebenarnya sama gitu ya, masih belajar juga di saham. Jadi sebenarnya akun Instagram kokocuan itu muncul percis ketika aku memang pengen sharing ilmu tentang saham aja. Jadi aku belajar saham dari berbagai sumber yang ada, dari YouTube, dari kelas, dari buku. Aku belajar, kemudian aku tuangkan lagi lewat akun Instagram itu. Dengan tujuan sebenarnya ya supaya aku bisa nginget lebih baik gitu kan. Oke. Karena kan kita kalau alur belajar udah pasti dari nonton, nyatet, sama ketika kita tel ulang atau kita bicarain ulang itu akan lebih ingat lagi. Nah, awal dari sana tuh. Jadi waktu itu lagi belajar saham, tuangin lewat Instagram tahun 2020 kebetulan pas Covid gitu kan. Ya udah tuh karena banyak audiens di saham, aktivitas ekonomi juga semua pada lockdown kan. Dan orang-orang juga mulai baru kenal saham tuh. Nah, kebetulan akun aku juga lumayan di-follow banyak orang pada saat itu dan puji syukur sama Tuhan itu 1,5 tahun sekitar 100,000 followers ya. Dari Juni 2020 ke Desember 2021 dan sampai sekarang juga masih terus sharing tentang saham gitu ya, tapi bukan tentang in general lagi, tapi mulai lebih ke arah ilmu spesifik yaitu di bidang day trading pada saat ini. Jadi awalnya kerja kantoran, terus udah gitu trigger resignnya adalah lebih ke arah waktu itu kerjaan di kantor cukup banyak gitu ya, terlalu sering kelembur juga mungkin teman-teman yang pernah kerja di Big Four mungkin juga pernah tahu gitu kan. Pagi-pagi pulang bukan petang-petang lagi kayak udah pulang malam-malam ya, pantat pegal-pegal segala macamnya gitu kan, P17 sampai 18 gitu. Itu pernah ngalamin juga, Senin sampai Minggu sampai subuh baru balik nyampe rumah jam 4 subuh. Senin sampai Minggu kerja. Jadi secapek itu dan se-stressful itu. Jadi ya udah, itu memutuskan nggak bisa nih kayak gitu terus, nanti nggak sehat untuk badan. Tapi juga. itu your first jobs? Itu bisa dibilang kantor kedua sih. Jadi kantor pertama sebenarnya di bidangnya sama juga, tapi di bidang audit. Oke. Audit 3 bulan, ke consulting 3,5 tahun sampai 4 tahun gitu kan. Sama capeknya sih. Oke. Kan lembur juga. Terus udah gitu ya nggak ada time freedom lah di sana. Oke. Persepsi orang tentang Big Four kan gaji gede. Betul. Ya. Dan dari segi income nyaman lah. Iya. Ya. Dan akhirnya mutusin buat resign karena capek. Sangat capek. Sangat capek. Gue juga banyak beberapa teman sih yang fresh grad dari luar balik terus di consulting firm dan
semua komennya capek, cuman dari segi income oke. Gitu Betul, ya. betul. Nah, kenal saham atau mulai trading saham dari itu pas di Deloitte. Nah, menarik nih. Aku kenal saham itu sebenarnya dari sebelum kerja. Jadi dari 2016, awalnya waktu itu ada lomba saham di kampus gitu kan. Oke. Lomba internal. Kita tahu di kampus ada namanya galeri investasi itu. Hmm. Di situ ada lomba Kampus internal. apa bro? Sorry. Aku kebetulan dari Trisakti School of Management. Oke. Lomba internal, kalau nggak salah itu batch kedua atau tahun kedua dia ngadain lomba itu. Aku yang waktu itu belum tahu saham sama sekali, penasaran ini apa sih, ini makan apa gitu kan. Ya udah aku daftar waktu itu sama temanku bertiga. Karena kita sama sekali nggak tahu apa itu saham sama sekali gitu kan. Ya udah mau nggak mau kita akan ngulik kan secara otomatis. Kita akan nanya, kita akan ngecek ke berbagai sumber dan sebagainya. Dan waktu itu kebetulan juara 2. Menariknya kayak gitu. Entah hoki atau gimana, atau pembuka jalan juga awalnya trigger dari sana. Dapat hadiah saldo RDN waktu itu. Oke. 1,5 juta dibagi 3 masing-masing 500.000 kan. Ya. Cobalah kita waktu itu dengan saldo yang ada. Kebetulan 2 temanku yang lain juga coba, tapi mereka nggak aktif lah gitu. Yang suka ngulik aku pada saat itu. Ketika awal nyoba, cara paling gampang adalah kita pasti lihat berita dong. Ih, berita apa nih? Lagi ada yang bagus apa kan? Baru kita beli sahamnya. Ya, puji Tuhan lah dari 500.000 sisa 100.000 Pak. Oke. Tapi untungnya adalah waktu itu saldonya turun ketika memang masih kuliah. Which kita kan gak ada income. Ya. Dan masih pakai saldo yang kecil kan. Ya. Jadi waktu kita untuk recover itu jadi bisa lebih cepat dan impact-nya tuh gak segede itu gitu loh. Karena modal kita kecil anyway. Udah gitu cerita di kampus selesai. Ya udah gak ada duit lagi, 100.000 mau ngapain kan? Nyangkut juga di saham 50 waktu itu. Sahamnya udah reverse stock split gitu kan. Kerja tahun 2018. Nah, dari kerja itu mulai ngirit-ngirit penasaran pengen lagi belajar di saham. Kenapa? Karena dulu ada satu dosen mata kuliah, dia bilang kayak gini, ada 3 level cari uang. Level pertama adalah lu cari duit. Ini level paling rendah ya. Lu cari duit pakai tenaga. Level kedua yang lebih tinggi adalah lu cari duit pakai otak. Nah, level ketiga yang paling tinggi adalah lu cari duit pakai duit. Itu yang waktu itu aku gak ngerti maksudnya apa ya. Cari duit pakai duit, ini yang paling kaya. Duit sebenarnya, yang dia maksudkan adalah lebih ke dunia perbankan atau equity berarti. Kita menggunakan modal yang ada untuk kita multiply modal itu. Nah, aku baru ngerti konsep itu ketika masuk di saham. Oke. Logikanya gini, ketika kita hilang duit banyak dari sana, harusnya kita juga punya power atau tenaga untuk balik lagi ke situ kan. Alias secara risikonya segitu, gue otomatis secara reward juga bisa segitu dong. Oke. Nah, akhirnya sejak waktu aku masuk kerja, aku punya mindset nih. Gue hilang duit dari sini sekian, gue bisa balik sekian. Gue nggak mau kayak hilang gitu aja, gue nggak dapat something gitu. Nah, ya udah akhirnya waktu itu ketika kerja berusaha ngirit semaksimal mungkin. Ya udah makan seadanya, bawa bekal tiap hari gitu kan. Duitnya dipakai buat apa? Satu buat nyisihin buat invest saham lagi, ya kita start lagi mulai dari awal. Kemudian juga aku alokasin buat belajar kelas saham juga. Berbagai kelas saham. Fungsinya sebenarnya bukan buat minta stock pick atau apa, tapi lebih ke arah buat akselerasi aja. Supaya kita bisa lebih cepat ya dibanding yang lain ya, gitu sih. Oke, berarti saham belajar sendiri ya? Awalnya belajar sendiri. Ngulik sendiri ya? Sampai akhirnya ya udah ketemu beberapa buku bacaan. Sama mungkin dulu belum ada influencer ya. Oke. Belum ada. Waktu itu ya ada beberapa kelas saham, ya udah aku ikutin juga sih. Udah belajar dari sana. Oke. Sampai akhirnya kekumpul modal untuk bisa trading atau invest lebih besar. Betul. Dan kekumpul sampai berapa? Akhirnya sampai lu mutusin, oke, gue udah cukup nih, resign gitu. Waktu itu kebetulan kayaknya gue resign tahun 2020 atau 2021 lah ya. Pas COVID ya? Pas COVID. Heran ya orang bingung nyari kerjaan pas resign gue. Pas COVID gue mulai resign. Orang-orang lagi butuh. Ya jadi waktu itu sampai gue hitung dulu kebutuhan bulanan gue berapa. Oke. Gue hitung sampai setahun. Tabungan gue cukup atau enggak.
Ini penting nih buat teman-teman Voknomis ya. Sebelum decide buat resign, hitung dulu gitu ya. Setidaknya jangan loncat terus udah gitu nggak bawa apa-apa gitu Betul. kan. Jadi gue hitung dulu kebutuhan bulanan gue berapa, minimal gue harus bertahan hidup selama setahun. Oke. Ya udah, dengan modal tabungan itu aja yang gue punya. Kebetulan waktu itu kan kebutuhan hidup gue masih nggak gede kan. Ya. Waktu itu masih maybe sekitar nggak nyampe 4 juta lah ya, 2 juta atau Sebulan malah 3 juta sebulan doang. Oke. Karena hidup benar-benar tadi ya diirit-irit gitu. Kemana-mana naik motor, di temen ngajak makan ke restoran gue bawa bekal gitu kan. Oke. Ya udah sampai setahap itu gitu kan. Jadi udah itu tabung udah ada, gue memutuskan untuk resign dan ya udah gue belajar saham lebih detail dan fokus di Koko Cuan karena konteksnya ketika lu kayak semacam ya lu full time lah ya di dunia pasar modal kan intinya. Lu kan punya sense yang lebih tajam dibanding yang lain sih. Ya, ya. Sama kayak lu jadi dokter gitu kan, dokter yang 10 tahun sama dokter 30 tahun kan akan beda feel dan sense-nya kan. Nah, itu Betul. yang gue pikirin pada saat itu. Oke, berapa modal yang lu pakai waktu itu setelah resign ya? Dan decide buat jadi full time trader, berapa modal yang lu pakai buat nge-trade? Trading, sorry. Pada saat gue udah resign ya. Udah resign. Gue udah resign maybe sekitar waktu itu kumpul maybe sekitar 40 sampai 50 lah pada saat itu. Oke. 40 sampai 50 terus ya udah gue tradingin. Ya waktu itu sebulan belum ada keuntungan masif banget lah ya. Setahun maybe rata-ratanya returnnya 15 sampai 20% waktu itu. Per tahun. tahun. Oke. Itu berdasarkan histori lah. Ya belum cukup puas. I think ini harusnya bisa lebih. Oke. Right. Oke. Very interesting background. Jadi banyak pelajaran sih dari cerita ini juga, kayak before you resign, make sure lu tahu pengeluaran lu berapa, dan ketika lu mulai trading lu tahu dari trading ini bisa cover ini dulu gitu. Betul. Kan? Iya, betul. Somewhere around that line ya. Oke. Bro Nelson atau Coach Wan dia manggilnya. Bebas ya. Boleh bebas. Kita ngomongin soal metodenya Bro Nelson. Ya. Yaitu beli sore, jual pagi. Metode ini boleh jelasin dengan bahasa Bro Nelson, ini metodenya seperti apa, dan apakah metode ini banyak dipakai orang-orang juga? Oke. Jadi beli sore jual pagi simply adalah suatu metode di mana kita beli sebuah saham literally di sore hari sebelum marketnya tutup. Market tutup jam 16.00. 16.00. Kita belinya kapan? Kita beli di rentang waktu 15.50 sampai 15.57.59. Pada saat itu market akan memasuki zona yang namanya pre-closing, di mana semua harga saham itu akan berhenti sejenak lah. Tapi kita masih bisa input order nih untuk beli atau jual. Oke. Jadi ibaratnya kayak mekanisme blind auction. Jadi kayak lelang tapi tertutup gitu. Sampai nanti kita bisa tahu oke, harga saham ini nanti akan ditutup di angka berapa. Nah itu namanya, terus beli sore gitu kan. Jual pagi, jual paginya kapan? Jual pagi adalah biasanya ketika market buka. Which sebenarnya sama, kita bisa pakai di periode 8.45 sampai 8.57, itu adalah periode pre-opening market. Oke. Sama konsepnya, blind auction juga, kita bisa input order beli atau jual, dan kita bisa kelihatan harga sahamnya di pagi itu udah akan naik atau turun. Udah bisa kelihatan. Contoh misalkan kita belinya di 100 ya, di Senin sore lah ya. Selasa pagi nih 8.45. Paginya masuk skema tadi blind auction gitu kan. Harga sahamnya bisa ke 102 nih misalkan. Contoh. Nah itu kan berarti udah naik 2%. Simply sebenarnya kita bisa take profit dari sana kan, 2% itu kan. Nah itu namanya beli sore jual pagi. Jadi kita belinya sore, jualnya pagi. Nah paginya itu biasa jam berapa yang enak? Periode biasa jam 9 sampai jam 10 pagi. Cuma apakah pasti naik di jam segitu? Jawabannya belum tentu juga. Tentu akan selalu ada probabilitas. Tapi menurut gue yang paling enak ya jualnya di rentang-rentang area sana sebenarnya. Gitu. Oke, jadi masuk posisi itu bisa sebelum opening ya berarti ya? Eh, Posisi take profit ya kita ngomongnya. Iya betul. Sebelum market buka pun kita udah bisa jual sahamnya dalam kondisi profit juga. Nanti begitu buka, Ketika buka barang kita udah nggak ada, sahamnya udah nggak ada. Kan udah kita jual dalam kondisi profit gitu. oke. Ini metode yang lu temukan, atau maksudnya bukan lu temukan, maksudnya lu yang lu pelajarin dan kayak ini paling efektif buat lu, atau memang karena kan kita taunya itu beli opening jual Iya. penutupan kan biasanya. Betul. Ya. Gimana? Nih, jadi gue cerita dikit nih. Ini sebenarnya salah satu konsep yang gue pelajarin juga adalah ketika waktu masih kerja dulu di kantor gue. Oke.
Misalkan contoh lu kerja di kantor nih, jam 3, setengah 4, hektik gak bro? Enggak sih ya, hektik. Kata-kata sih kalau yang kerja kantoran sih biasa jam segitu Paling- akan hektik dan paling hektik, biasanya lupa bahwa dia harus beli atau jual saham tertentu. Oh, oke. Efeknya apa? Mereka biasanya oke, ini saham bagus, dia baru beli pagi kan. Oke. Simply kayak gitu. Itu satu yang gue manfaatin. Mereka beli pagi, baru beli nih artinya. Misalkan yang belinya lumayan banyak, harga sahamnya naik, ya udah gue bisa jualan di sana dong. Selesai. Atau yang kedua, ini semoga yang nonton tidak mengubah caranya ya. Karena kalau mereka mengubah caranya, gue harus mengubah cara gue juga nih. Atau yang kedua nih misalkan, Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri, lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja. Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih, tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi, dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. kenapa gue belinya di closing? Karena di closing itu harga yang hampir final bro. Oke. Jadi lu tidak terlalu pusing atas harga beli lu sebenarnya. Contoh saham kan, bursa saham kan buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore kan. Harga saham kan akan bergerak naik turun terus tuh. Betul. Sedangkan yang kita beli apa? Harga closingnya, harga finalnya. Di mana harga closing itu nanti gitu kan, kalau misalkan teman-teman ngerti tentang broker summary, itu akan dibuka di mana? Di sore hari. Biasanya ketika market sudah close, broker summary buka. Dan yang menariknya juga adalah biasanya nih berita-berita penting terkait suatu emiten itu baru akan dirilis ketika market sudah tutup. Oke. Faktanya kayak gitu. Contoh laporan keuangan yang bagus, misalkan perusahaan yang ada aksi korporasi, Oke. ada merger misalkan dan sebagainya, itu biasanya rilisnya di closing. That's why jauh lebih banyak katalis positif di penutupan dibandingkan di pembukaan kalau menurut gue. Oke. Jadi dengan riset dan dasar tersebut, ya udah, gue coba lihat behaviornya dan ternyata gue suka. Jadi ini sebenarnya metodenya dulu udah ada. Cuma mungkin nggak ada ya riset sedetail lo gue sih. Kenapa kayak gitu? Mereka gue nggak tahu ya apakah mereka tahu tapi mereka nggak kasih tahu atau gimana. Cuma jelas menurut gue ini cara yang cukup enak sih. Cara yang cukup enak dalam hal apa? Lu compounding duit dari kecil. Karena gini menurut gue setuju bahwa level tertinggi dari seorang kita gitu ya dalam duit, terutama investasi di saham gitu kan, level tertinggi kita adalah dividend investing. Setuju banget gue. Tapi kebanyakan orang salah kaprah nih. Kalau misalkan lu cuma punya duit 10 juta, lu pakai dividen investing, lu gak bakal bisa bertahan hidup bro. Ngerti. Ya. Jadi gue pakai cara ini buat apa? Gue akan compounding duit gue sampai gede, gue ulang terus. Pertama ya udah lu kayak jadi itu profesi kan, jadi active income atau side hustle lah. Gue gulung terus sampai duit gue udah gede, baru gue pindah ke dividen investing dong. Oke, itu end goalnya ya? Iya itu end goalnya. Oke. Tinggal gue misalkan target gue 25M doang. 25M taruh di saham dividen. Anggaplah cari yang 10% deh per tahun, rata-rata 8-10%. Berarti per tahun dapat 25M 2,5M. 2,5M Setahun ya? setahun bagi 12 bulan. 200 juta sebulan. Cukup gak? More than enough kan? Ya. Ya udah cara itu gue ulang-ulang terus dan gue gulung portofolio gue terus. Gue nggak bilang strategi lain jelek ya.
Cuma gue lebih ke arah gini, gue tahu diri lah, gue dari keluarga yang memang bukan berada gitu kan sebenarnya kemana-mana naik motor, sampai sekarang juga masih cukup sering naik motor, bukan karena nggak mau beli mobil, tapi lebih ke arah ya udah terbiasa aja habitnya begitu gitu kan. Cukup tahu diri, jadi ya udah gue ngegulungnya dengan cara itu. Gue trading sehari 1%, sehari 1%. Misalkan contoh sebulan paling tertinggi capaian gue berapa 30% sebulan. 30%. 30%. Wow. Berarti kalau misalkan lu punya duit 100 juta, lu bisa achieve 30 juta sebulan. Nah, pertanyaannya strategi investasi, apakah ada yang bisa achieve segitu sebulan secara rutin? Kayaknya I don't think so sih. Cuma baik lagi, kelemahannya nanti adalah mungkin dari sisi modalnya. Ketika modal lu udah mulai gede, lu pelan-pelan mulai harus shifting. Karena kan bursa kita kurang liquid nih, Pak. Oke. Gitu sih. Jadi lebih ke arah bukan gua yang menemukan, tapi gua yang riset lebih detail sih pada satu gue liat behaviornya dan sebagainya sih. Oke. Bro, tadi lu sempat mention kenapa lu milih di penutupan karena finalisasi harga itu biasa di penutupan. Yes. Berarti artinya si harga itu berapa menit sebelum penutupan itu udah nggak bakal fluktuatif. Iya. Masih ada kemungkinan jalan, cuma fluktuatifnya itu akan sangat-sangat kecil. Oke, misalnya 100 deh misalnya. Berapa menit sebelum ke penutupan itu dia bisa berubah, cuman berubahnya ke berapa? Kurang lebih. Berubahnya paling cuma rata-rata sih 1 atau 2 tick lah ya. Oke. Nggak terlalu major movement, kecuali kalau misalkan ada rebalancing yang besar. Rebalancing MSCI, rebalancing FTSE. Atau maybe ya kedua itulah yang bisa menyebabkan harga sahamnya move signifikan secara harga ya di menjelang penutupan. Berarti lu masuk posisi di jam berapa kira-kira? 15.50 bro. 15.50. Jadi gue udah screening sahamnya dari 15.30 atau 15.15. Gue screening, gue catat dulu yang menarik apa. Terus ya udah, nanti gue tinggal masuk input order jam 15.50. Di harga berapa? Nah, biasa gue input ordernya dengan cara melebihkan alias lebih mahal gitu ya. Kan konsep bursa kita salah satunya adalah price priority. Artinya yang harganya lebih mahal itu akan didahulukan kan. Okay. Jadi gua fokusnya adalah gua mau dapetin nih sahamnya di penutupan. Konteksnya gitu. Contoh, harga sahamnya di penutupan 100, gua beli di harga 105. Banyak yang nanya nih, kok kalau kayak gitu dapatnya harga 105 dong lebih mahal, lu udah rugi 5%. Jawabannya tidak. Lu akan dapat di harga penutupan saham itu. Di 16.00 nanti. Contoh harga penutupannya di 102, ya lu dapetin di 102. Bukan di 105, meskipun lu input ordernya 105 ya. Tapi kalau misalkan harga sahamnya ditutup di 106, lu nggak dapet sahamnya. Ya iya dong, lu kan beli di 105. Ya, betul. Harga sahamnya 106, ya lu nggak dapet sahamnya. Oke. Gitu konteksnya. Jadi jangan pasang di 100 ya. Iya, jangan antri sih. Jangan antri ya. Iya. Kalau sahamnya itu beneran bagus, sesuai sama kriteria yang lu mau, lu pasti akan mau dapetin sahamnya kan. Oke. Rekomendasi lu dari harga targetnya, lu naikin berapa persen? Dari harga beli. Ya, dari harga beli. Dari harga beli biasa target gue sehari gitu ya. Target yang realistis itu 1-2%. Target apa? Di satu saham itu. Oke. 1-2% dari harga beli. Karena simply gini, ini gue sering ulang-ulang lah. Misalkan dalam sebuah lautan ada 2 jenis ikan. Okay. Ikan kecil sama ikan yang besar. Menurut Bu Win lebih banyak yang mana nih? Ikan kecil atau ikan besar? Di sebuah lautan banyak. Ada 2 jenis ikan. Okay. Ikan kecil dan ikan yang besar. Oh, lebih banyak ikan kecil lah. Ikan kecil. Ikan kecil itu adalah saham yang naik, tapi kenaikannya di bawah 10%. Oke. Ikan besar, saham yang naik dan kenaikannya di atas 10%. Setiap hari hukumnya pasti akan lebih banyak ikan kecil daripada ikan besar. Oke. Contoh ikan besarnya 10, ikan kecilnya bisa 40-60 nih, Bro. Ya. Efeknya apa? Karena lebih banyak ikan kecilnya, otomatis nih kalau kita mancing. Kayak simply kayak kita lagi main game lah ya, kita ngegaca nih. Lebih banyak dapat yang kecil-kecil atau yang gede? Kecil-kecil kan? Ya. Nah, kalau dapat yang kecil-kecil itu masa kita mau buang? Enggak dong, ya kita ambil lah. Kita ambil kan sebagai profit kan. Artinya apa? Gue sebagai day trader sebenarnya akan lebih fokus nyari ikan yang kecil tadi. Kenapa? Karena satu, jumlahnya banyak dan lebih gampang didapetin. Oke. Ketimbang lu tiap hari, pokoknya gue mau besok dapet sahamnya 10%. Make sense gak masalahnya? Oke. Itu yang pertama. Kedua, lu bisa dapet gak
Oke. Bisa dapat kalau misalkan ya mungkin ada sentimen yang ada, which juga sentimen itu gue ada riset juga belakangan. Terus kemudian yang kedua ya experience-nya lah. Jadi kayak lu punya misalkan contoh lagi mancing nih, lagi mancing ikannya, tiba-tiba ada yang tarik tapi tenaganya kayak gede banget. Nah itu kan feel kan? Ya, ya. Nih, kayaknya ikannya gede nih, jackpot nih. Nah itu dapetin dari mana? Sering mancing. Lu jarang mancing nggak bakal ada feel ini kan. Oke. Tapi awal-awalnya kan lu pasti nggak tahu nih yang dapet ikan kecil atau ikan gede ya. Oke. Gampangnya kayak gitu sih konsepnya. Gue jadi biasa injaknya nggak banyak 1%-2% sehari tapi konsisten. Dan gue manage supaya trading gue itu most likely lebih sering profitnya daripada ruginya. Oke. Untuk masuk posisi di harga berapanya tadi, sorry ya, kan lu masuk posisi di sore kan, jelang penutupan. Itu misalnya tadi kita pakai 100, Ya. kalau masuknya 105 ya. Betul. Itu berarti 5%. Selalu 5% kah lu selalu masuk posisinya selalu nambahin 5%? Enggak selalu tambah 5%. Jadi konsepnya sebenarnya di bagian order book bursa, ya stock ordernya ada yang namanya IEP. Indicative Equilibrium Price. Gampangnya apa? Itu adalah indikasi harga penutupan saham itu di penutupan. Jadi kayak kira-kira nih menurut blind auction kita, lelang tertutup, harga sahamnya itu akan ditutup di berapa? Dari angka itu yang ada biasanya gua akan tambahkan 5 tick lebih mahal. Oke. Contoh misalkan di IEP tadi 100 ya gue tambahin ke 105. Tapi kalau misalkan 500 misalnya, gue tambahin ke 525, 5 tick lebih mahal. Konteksnya sebenarnya baik lagi, gue mau dapetin sahamnya di penutupan. Oke. Itu goalnya lah ya, untuk dapetin sahamnya. Betul. Jangan sampai kita masuk posisi tapi nggak dapet. Iya, betul. Oke. Nextnya, berapa banyak emiten yang lu masukin posisi Oke. sehari? Sehari ya, kalau sehari gue pribadi maksimal banget itu lebih ke arah 4, itu maksimal. Tapi gue rata-rata itu most likely 3 sih in average. Oke. 3 saham. Nah, pertanyaan lanjutannya, kenapa 3 doang nih? Karena gue lebih ke arah mau mengoptimalkan saham yang gue beli, itu satu. Kalau misalkan contoh dari 3 tadi, gue nggak mau nih 3-3 cuma ngasih gue 1%. Gue mau kalau bisa 2-3%. Itu yang tujuan gue. Kemudian yang kedua, gue adalah tipe orang yang tidak bisa memaintain terlalu banyak saham. Oke. Gue akan sangat overwhelm kalau misalkan saham di portofolio gue terlalu banyak. Apalagi untuk yang kasusnya day trading, yang which kita mainnya akan cepat volatility-nya. Jadi kalau misalkan kita belinya misalkan 5 nih ya, terus kemudian ada saham yang gerakannya volatil banget, tidak sesuai dengan planning gue, yang ada malah gue bisa jadi minusnya lumayan dalam nih bro. Oke. Bisa minus 5%, 6%, 7% bahkan kayak gitu, yang which itu harusnya bisa gue kontrol di depan kan. Itu sayang banget sih. Oke. 3-4 ya. Oke, interesting ya. Nextnya, lu juga ada share sih di YouTube sebenarnya, kayak lu untuk menentukan di hari itu lu mau masuk di saham mana, itu lu sebutannya screener. Iya, pakai screener. Indikator apa yang lu pakai dan gimana cara nentuinnya? Gimana cara nulis sahamnya? Sahamnya. Ya. Satu sebenarnya kalau ngomongin indikator tuh banyak banget yang ada di analisis teknikal. Cuma clue yang bisa gua kasih adalah paling simple, kalian harus ngecek behavior saham tersebut lah. Contoh misalkan kalian lagi ngelirik nih suatu saham A gitu ya. Nah, kalian cek behavior tersebut berdasarkan indikator yang memang kalian pakai dulu aja. Oke. Dia efeknya, responnya seperti apa sih sebenarnya? Contoh misalkan responnya paling simpel dilihat. Ketika indikator yang ngomong A, besoknya harga sahamnya bakal naik atau turun. Contoh kalau misalkan turun, nah lihat kondisinya ketika turun dia ngapain. Next indikatornya akan bekerja tuh. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Nah kalau gue sendiri, gue sebenarnya paling suka pakai indikator moving average sih. Ya simply itu kayak harga rata-rata lah. MA berapa tuh biasanya? MA-nya ada banyak, tapi most likely ada yang gue sering pakai ya 50 dan 200 gitu. Jadi itu harga rata-rata sama 50 hari atau 200 hari. Itu juga udah gue bahas di YouTube gue, by the way. 50 hari itu harga rata-rata 1 kuartal, 200 hari itu harga rata-rata setahun. Jadi ketika sebuah saham mendekati area harga tersebut, dulu awalnya kenapa gue bisa nemuin nih. Ternyata dulu ketika dicek
oh ada respon ya ketika sahamnya mendekati harga tersebut ya. Responnya tentu responnya naik kan. Gue cek lagi ke saham lain. Oh, sama nih, serupa responnya. Kemungkinan naik. Nah, setelah itu gue cek behavior sebelumnya seperti apa sih. Kenapa bisa kayak gitu. Terus ya udah tinggal gue cek aja di bagian-bagian yang lain. Kayak sebelumnya struktur harganya gimana, trennya gimana, bid offernya seperti apa. Oke. Jadi kayak dari behavior yang ada, gue tajemin lagi gitu. Nah, udah gitu, udah selesai ya, baru kita backtest. Backtestnya itu ada dua cara. Ya, gue udah pernah share di YouTube gue juga. Gue juga pernah share di YouTube gue. Cara pertama lah kita ngeceknya manual. Ya udah lihat aja dari grafik yang ada, respon harga sahamnya gimana besoknya. Oke. Sesimpel itu doang. Misalkan contoh kita beli yang mendekati MA50 di tahun 2025 bulan 10. Kita lihat sebelumnya ada nggak kondisi serupa di saham itu yang sama. Kalau misalkan most likely naik, ya udah berarti kita bisa mengulang lagi dong. Karena prinsip analysis technical kan history repeat itself kan. Dia akan mengulang movement yang sama kan. Kita bisa beli tuh di sana juga. Itu cara pertama. Cara kedua kita pakai software, which itu lebih ribet lagi. Udah sih software kayak gitu doang sih. Software apa? Software itu pakai AMI Broker kalau teman-teman tahu. Oke. Jadi dari AMI Broker teman-teman bikin dulu AMI Broker formula language-nya, kemudian masukin ke sana, itu tuh lebih kompleks lah ya. Ada prompt-promptnya baru dilakukan backtest. Oke. Itu dari aplikasi yang lu sempat Beda. Oke. Itu aplikasi lebih ke untuk ngecek strategi doang lah. Oke. Nah, kita masuk ke cara nentuin. Lu ada share juga sih beberapa hal yang lu lihat dari sebuah emiten sebelum untuk menentukan ini masuk dalam screener lu apa enggak gitu. Boy diulang, sorry. Ya, lu di YouTube channel lu ada sharing cara memilih emiten atau cara memilih emiten untuk cara screener Iya. screening emiten. Cara screening emitennya. Berarti satu konteksnya adalah lu harus ngerti dulu nih input yang lu mau apa. Oke. Kayak tadi misalkan, gue mau cari saham-saham yang deket sama MA10 deh misalnya. Itu dulu inputnya. Tentu dari input itu outputnya lu udah harus tahu dulu dong berdasarkan riset yang lu lakukan gitu ya. Berdasarkan ketika harga saham mendekati MA10 ini risetnya akan seperti apa kan. Ya. Jadi dari itu lu bikin formulanya nih. Lu bikin formulanya, oke, saham-saham yang mendekati MA10 kriterianya apa aja ya. Satu udah pasti ada likuiditas. Kenapa? Karena kan lu akan beli sebuah saham tadi tentu pakai duit kan. Which duitnya itu pun harus lu cek juga nih apakah duit itulah duit yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau misalkan lu mau masuk 100 juta, lu harus cek likuiditasnya. Transaksi hariannya berapa kata-kata di saham itu. Volume ya? Iya, value namanya. Value. Value transaksi. Karena volume itu tergantung harga sahamnya ya. Kalau misalkan volume gede, harga sahamnya murah juga value-nya kecil kan. Pasti kita cek dari value-nya dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa cek dari sisi tren harga sebelumnya juga. Ini tergantung lagi ya, tergantung cara yang lu pakai. Misalkan tadi MA10, lihat trennya gimana sebelumnya. Gitu. Terus kemudian yang ketiga bentuk candle-nya sih. Nama yang keempat ya volume lah. Itu udah pasti konfirmasi. Jadi kayak ada value, volume, bentuk candlestick sama trend. Bid offer itu mungkin lebih ke arah supporting aja, supporting kita untuk kita mau beli atau jual saham tersebut lah ya. Jadi kalau misalkan harga sahamnya turunnya cukup banyak gitu ya, terus udah gitu mendekati area level support tertentu, misalkan dekat MA10 juga contohnya. Ada bid yang tebal juga, itu bukan fake bid namanya. Kemarin orang bilang itu fake bid kok. Menurut gue itu bukan fake bid. Kenapa? Karena harga sahamnya sudah turun banyak dan lagi di area yang murah kan. Justru bid itu lebih ke arah untuk menjaga harganya supaya nggak turun lebih dalam lagi. Nah itu bisa menjadi katalis tambahan lah yang bisa kita pakai supaya kita pede bahwa saham itu besoknya kemungkinan akan naik. Gitu. Likuiditas tadi ya. Likuiditas, volume, sama mungkin ya terakhir ya candlestick ya. Bentuk candlesticknya juga harus lu cek. Ketika dia turun ya jangan lu beli saham yang turun tapi volumenya gede kan. Atau misalkan dia sampai auto reject bawah gitu. Ya tentu besoknya akan turun lagi gitu. Nah untuk detailnya, lebih detail atau diajarin ya sama Bro Nelson mungkin nanti di kelasnya Bro Nelson ya.
di kelas sih gue nggak perlu banyak ya. Di kelas gue akan share cukup banyak hal, berbagai insight juga sampai ke sentimen-sentimen yang bisa menyebabkan harga saham naik itu apa. Dengan probabilitas yang sangat besar, bukan pasti naik. Coba probabilitas ini sudah gue tes sebelumnya dan gue juga praktek untuk belinya juga gitu loh pada saat itu. Jadi ya buat teman-teman yang mau kepoin silahkan sih. Di add Kokocuan lagi di Ya di bio bio-nya bisa coba. Oke. Tadi Bro Nelson sempat mention per hari itu 3 sampai 4 emiten. Betul. 3 sampai 4 ini selalu winning nggak? Oh tentu tidak. Tentu tidak. Oke. Apakah 3 sampai 4 ini selalu winning? Jawabannya enggak. Biasanya nih most likely yang jalan itu 2 dari 3 atau 3 atau 3 dari 4. Oke. Artinya apa? Kalau misalkan contoh yang jalan 2 dari 3. Dua-duanya jalan nih misalkan 1%. Contoh lah itu skenario paling pesimis. Oke. Berarti kan lu dapet netnya ya. Kalau netnya itu sekitar 1,2% kan. Ya. Misalkan 1 tambah 1 2 dipotong fee sekuritas. Misalkan fee sekuritas dari beli jual itu 0,8%. Netnya 1,2. Berarti kan sisanya untuk yang stop loss lu harus manage di bawah 1% sebenarnya. Itu supaya portofolio bisa growing. Itu the worst scenario, 1% doang. Which sebenarnya yang gue incar ya nggak 1% lah. Kalau bisa 2% atau 3% seharinya. Gitu. Rata-rata berarti winningnya berapa persen? 67 sampai 70% sih. Paling tinggi sebulan yang gue pernah achieve itu 85%. 85%? Iya. Berarti ya dari 100 kali trading 85-nya untung, 15-nya rugi. Oke. Gitu. Oke, kita masuk ke emiten apa sih favoritnya Kocuan ini? Per saat ini ya. Ya. Ini kita nggak tahu videonya rilis tanggal berapa. Jadi mungkin bisa This berubah weekend lagi. nih, bakal Iya, this weekend ya. Per saat ini, satu, gue lagi ngelirik ya saham yang kodenya itu, ini disclaimer ya, tidak ada ajakan beli jual. Ini kan favoritnya Kocuan. Ya, yang lagi menarik dan Yang lagi menarik. suka masuk screener gue, suka mampir screener gue. Oke. Satu adalah saham BKSL. Oke. Itu suka mampir screener gue. Kemudian yang kedua adalah saham CDIA, suka mampir screener gue. Yang ketiga Trio Aksari, Wifi, Inet, Doh, itu juga lagi suka mampir screener gue. Terus yang keempat saham-saham Bakri Group, Bumi, Energi, Dewa. Oke, Itu Onglo juga ya. suka mampir screener gue. Lebih ke yang kelima saham-saham sektor CPO. CPO itu cuma 2 sih yang biasanya gue suka lihat, BWPT dan Gosco. Gitu. Jadi ya siapa tahu teman-teman bisa get something dan bisa dapetin cuan dari sana. Ya tugas teman-teman tinggal lihat aja behavior sahamnya. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai indikator ya lihat behavior sahamnya ketika kena indikator itu atau berhasil break di atas indikator itu responnya seperti apa besoknya. Nah itu bisa dimanfaatin untuk trading harian tuh. Terus ya ujung-ujungnya sebenarnya saham yang aku beli jual tiap hari nggak akan terlalu variatif ya. Oke. Jadi paling ya udah semuter di rentang-rentang itu aja, paling itu lagi. Cuma kan area beli yang presisi kan itu jadi penting kan. Ini emiten-emiten yang sering muncul dan lu bisa jadi lu trade setiap hari ya. Tiap minggu pasti ada. Tiap minggu masih ada. Tiap hari enggak. Oke. Tiap minggu pasti ada satu di antara Yang tadi lu berbagai sebutin itu. Iya. Oke, gue pernah ngobrol sama beberapa trader juga lah ya. Ada yang scalping juga gitu-gitu. Mereka komen mereka itu cari emiten atau pairing lah ya kalau misalnya mungkin dunia forex dan lain-lain yang paling volatil. Yes. Bener gak? Bro. Untuk dapat keuntungan paling besar. Betul. Kalau gitu, apakah lu juga begitu cari yang paling volatil di dunia saham? Atau lu pernah coba juga nggak kan ada juga beberapa di luar saham yang lebih volatil kan? Iya. Contoh emas, kripto. Ya. Pernah main di kripto atau emas gak? Jawabannya pernah. Tapi lebih ke bukan karakter gua aja ya. Kenapa? Satu, ini kita ngomong salah satu keunggulan bursa kita lah. Bursa kita keunggulannya adalah satu transparansi. Jadi kayak
informasi-informasi itu lebih mudah didapetin, sampai broker summary-nya aja itu lu bisa buka kan, lu bisa akses. Tapi ketika masuk di luar, nah itu akses itu tertutup tuh. Jadi secara tingkat kesulitan itu lebih tinggi. Oke. Terus yang kedua ngomongin analisis teknikal. Kepake di forex atau misalkan di kripto itu kepake. Cuma I don't know why sometimes market futures mereka agak kurang fair buat kita lah. Oke. Kurang fair dalam artian ya sesimpel mungkin, nggak tahu di antara teman-teman ada pernah ngalamin atau enggak, pasang SL-nya jauh tiba-tiba dikenain terus naik. Ya itu sesimpel itulah yang gue juga pernah alamin. Jadi I think ini kayak agak ada something nih. Betternya main di spot aja deh kalau kayak gitu. Oke. I think lebih fair ke enough ya. preferensi ya. Iya, lebih ke preferensi sih, betul sih. Soalnya ada yang share juga di trading emas XAU USD target bisa 10% per day gitu. Oh wow. Gak tertarik ke arah sana? So far enggak sih. Enggak ya? Mungkin karena Ilmunya gue belum terbiasa main futures ya. Gue tuh kayak lebih happy main di spot sih. Karena kayak secara psikologis lebih aman. Misalkan amit-amit salah langkah, itu juga masih oke kan. Modal kita kan nggak sampai kena margin call kan. Betul. Kalau gue sih lebih karena ya udahlah, jadi kayaknya stabil pelan-pelan aja. Ketimbang lu pengen buru-buru banget buat kaya, tapi jalannya itu kayak lu kayak lagi manjat tebing gitu kan, tapi nggak pakai pengaman gitu. Ya meskipun ada yang jago di sana, which is good for you gitu kan. Tapi kalau gue sih, menurut gue saat ini enggak. Gue juga pernah main di kripto, mainnya di DEX bro. Jadi DEX itu kayak kita flip koin sebelum koin itu listing di Binance. Lebih high risk lagi, risikonya 99,9%. Jadi masuk cepet dolar, sisa $1 itu pernah. Masuk cepet dolar jadi belasan ribu juga pernah. Boleh sih dong sekalian, karena lagi ngomongin ini, biggest loss Bro Nelson berapa sih? Ini dalam apa? Dalam day trading atau trading semuanya the whole? Boleh lah, trading as a whole lah. Maybe satu mobil lah. In a day ya. In a day. Itu kapan? Maksudnya awal-awal 2023 atau 2024 itu juga masih proses mencari suatu metode yang cocok sama gue sih, Bro. Jadi tapi itu gak dalam satu hari kan? Close-nya in a day. Karena itu maksud gue perjuangan mencari sesuatu cara yang sesuai sama kita itu nggak gampang sih. Jadi gue udah ikut banyak kelas, Bro. Kelas saham ratusan juta itu gue udah spend banyak banget lah. Coba pertanyaannya apakah semua cocok dengan gue, kan belum tentu ya. Gue harus tetap cari preferensi mana yang cocok sama gue, dan itu harus pakai modal sendiri. Buat gue ngerasain itu. Dan ya udah, ketika gue pakai modal itu rugi. Ya udah, gue harus bisa balik dari sini sih. Itu apa yang terjadi? Kenapa bisa loss banyak itu? Dan boleh nggak kasih best lesson apa yang lo belajar dari kejadian itu? Satu, waktu itu sahamnya adalah sebuah saham fundamental. Yang memang waktu itu banyak banget di stream omongin lah ya. Di forum-forum banyak banget yang omongin di sana. Apakah harganya pada saat itu murah? Yes, murah. Harga sahamnya misalkan dulu, mungkin kalau kita ngomong analogi, dulu dari 5.000 sekarang kayak setengah harga lah, Bro. 2.000 atau 2.500. Which secara harga beli ya menurut gua tidak salah. Kita sudah mendapatkan ya salah satu namanya, kita ngomong margin of safety lah di sana. Under value kan. Iya. Satu, sahamnya fundamentalnya oke. Cuma yang membedakan adalah technicalnya, Bro. Technicalnya waktu itu downtrend super parah. Jadi ketika yang kita expect, ini sahamnya murah, fundamentalnya dulu pernah bagus, pernah jadi idola, drop terus, Bro. Kita expect 2.000 udah murah, tapi dia turun lebih dalam lagi sampai under 1.000 kayaknya waktu itu. Paling rendahnya under 1.000. Jadi yang gue lakuin apa waktu itu? Gue masih denial. Gue kayak nggak bisa mengcombine nih fundamental dan technical nih. Fundamental bilang ini pernah bagus, ini murah. Technicalnya bilang ini not wise kalau masuk sekarang nih. Yang gue lakukan waktu itu adalah gue lebih percaya si fundamentalnya.
Karena kan orang fundamental bilang, ini long term play bro. Sementara duit gue tidak long term play pak. Duit gue terbatas nih saat itu. Yang gue lakukan adalah ya udah gue averaging down terus pada saat itu. Oke. Jadi saham fundamental bagus, gue averaging down terus, tapi di momentum yang salah. Oke. That's why ya kerugiannya makin numpuk, makin compounding, makin gede. Dan ya udah, gue harus ngaku kalah, gue cut loss pada saat itu. Cut loss. Gue cut loss waktu itu minus 40%-an. Wow. Kayaknya. Ya, minus 40%. Semuanya gue langsung buang. Gue akui gue salah. Ya, dan gue harus mulai lagi. Oke. Jadi advice gue adalah, Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. satu, lu harus kenali diri lu sendiri sih. Ya, entah itu lu dalam trading atau investing. Lu harus tahu lu penjurusannya lu lebih kayak mana nih. Terus yang kedua, conviction itu menurut gua penting, tapi harus kita ngomongnya bahasanya wise lah. Lu harus bijak juga. Maksud gua, si A bilang bagus, si B bilang bagus. Cuma kita ngomongin modal lah. Emang pertanyaannya mereka mau ngomongin mereka masuk saham ini berapa banyak? Dan backingan mereka duitnya berapa banyak untuk averaging down kan? Okay. Kita nggak tahu kan kondisinya beda. Kondisi misalkan lu di lantai 10, gue masih di lantai 2 nih pak. Beda banget kan? Which sebenarnya itu penting banget menurut gue. Jadi pertama tadi itu, kedua itu, sama yang ketiga adalah lo usah ngakuin kalau lu juga bisa kalah, dan ketika lu akui itu lebih cepat, itu loss akan berkurang sangat jauh sih bro. Oke. Jadi kalau lu masih denial, udah loss banyak, lu nggak mau ngakui lu salah, lu malah ngelawan itu biasa penyebab loss paling gede tuh di sana. Nggak mau cut loss terus ya, kayak ini pasti bisa bounce back gitu ya. Iya betul, karena even saham yang fundamentalnya paling bagus sekalipun, ya which kita ngomong, ini boleh ngomong emiten gak sih? Boleh. Boleh dong. Ini cerita aja ya, sharing. Saham kayak Gudang Garam bro, siapa yang nggak tahu? Oke. Sampurna siapa yang nggak tahu? Unilever siapa yang nggak tahu bro? Kalian cek harga sahamnya dulu sama sekarang harganya berapa? Turun berapa persen? What if lu nggak cut loss sih? Dulu orang bilang bagus gak? Bagus. Murah gak? Murah. Cuma apakah dia nggak bisa lebih murah? Jawabannya tetap bisa. Lu bayangin tuh, Unilever dari 9.000 ke 2.000 bro. Lu nggak cut loss, duit lu nyangkut di sana. Tetapi kan dapat dividen kok. Minus 70%, dividennya mau berapa tahun? Dividennya juga makin kecil gitu kan. Oke. Nah itu sih konteksnya. Jadi ya lu harus ngakuin kalau salah sih. Gitu. Harus cepat sih. That's a very good advice. Lu harus bisa ngakui lu kalah dan salah ya. Iya betul. Karena mau kayak gimana pun market selalu benar, dan market yang akan ngajarin kita. Oke. Jadi satu ngakui lu salah, dan lu ya jangan jumawa sih, lu selalu rendah hati sama market lah. Kalau bisa lu sujud-sujud gitu kan, lu basuh kakinya gitu kan, Mr. Market gitu kan. Iya. Gitu. Betul. Aduh, setuju. Oke. Next, tadi lu sempat mention kayak end goal dari lu sendiri atau end goal dari seorang trader, mau itu dia day trader atau we call it swing trader atau apa, adalah investing. Ya. Oke.
sekarang lu invest gak? Invest, gue pelan-pelan mulai ngegulu Oke, di invest di juga. mana? Belakangan gue lagi ambil saham-saham bank juga Oke. karena mulai mendekati momentum ini ya. Apa namanya tuh, Santa Claus ready ya, window dressing lah. Oke. Menurut gue pribadi ya akan kejadian. Kemudian yang kedua ya gue ada lirik beberapa saham consumer goods yang lagi murah juga lah bu. Oke. Kayak Indomie tuh cukup murah lah, kemarin lagi turun banyak kan ke 8.400-an, itu juga I think good Oke. choice sih, boleh dilirik. Untuk investing, lu menganut kungfu apa bro? Gua value stock sama growth stock sih. Value investing. Iya, value investing. Oke. Itu dulu. Sampai pelan-pelan nanti ketika portofolio udah makin gede, ya baru ke dividen sih. Oke. Sekarang udah invest di emiten yang ngasih dividen dong? Ada. Ada kan? Ada. Salah satunya tadi saham bank, saham batu bara, gitu-gitu. Oke. Oke, ini pertanyaan titipan teman-teman Vlognomics ya. Jadi, menurut Bro Nelson sebagai day trader, di akhir tahun ini lu bakal masuk ke emiten apa kurang lebih, atau sektor Oke. apa? Kalau bisa emiten bagus ya. Oke. Tapi ini bukan ajakan, ini kan Pendapat. pendapat. Oke. Dan di awal tahun 2026 apa? Di akhir 2025 gua akan masuk saham bank. Saham pilihan gua topiknya itu pertama Bank BCA. Hmm. Ada kepentingan mungkin lebih ke arah ya momentum window dressing di sana. Hmm. Terus kemudian kalau dari sisi Bank BCA sendiri, itu saham itu merupakan saham di mana fund manager itu punya holding atau barang yang cukup banyak di Bank BCA. Oke. Dan harganya juga sudah turun lumayan dalam. Kinerja keuangan masih bagus, dividen juga masih oke. Ini untuk investing ya? Ya untuk Hold. untuk ya di hold. Momentum play aja. Momentum play lebih ke arah maybe Q1 atau Q2 lah. Biasanya nih di bulan 1 bulan 2 saham bank itu behaviornya lebih ke arah cenderungnya naik. Bukan masih naik ya, cenderungnya naik. Kenapa? Laporan keuangannya bagus, biasanya rilis di akhir tahun. Plus mereka ada berita bagi dividen. Jadi itu 3 katalis. Kalau katalis makroekonomi lagi, kalau misalkan memang Amerika jadi turunin suku bunga, artinya more liquidity di market, duit akan pindah dari negara maju salah satunya ke negara berkembang, dan mereka akan dari ke Indonesia karena sektor banknya lagi murah. Oke. Itu katalis tambahan. Itu satu saham bank. BCA kedua yang mungkin lebih ke arah bank turunan lain, tapi ini secondary pick ya. Oke. BBRI, BBNI, Bank Mandiri. Picks gue ada di BRI dan BNI. Gitu. Kemudian yang kedua lebih ke arah sektor retail. Oke. Ini nggak banyak yang ngomongin. Tapi baik lagi nih, behavior sektor retail apa sih di Q1 bro? Natal, tahun baru, lebaran, 3. Ya. Semuanya numpuk di Q1 Q1 dan ya? Q4. Iya. Mereka laporan keuangan Q4. Tapi secara behavior market di Q1 kemungkinan akan kelihatan. Oke. Apa emitennya? Mitra Adi Perkasa, Oke. ya Mapi, terus udah gitu Ramayana, Oke. Matahari Department Store. Nah itu emiten-emiten retail lah yang bisa dilirik. Sama mungkin ketiga lebih ke consumer goods ya. Jadi mungkin pelan-pelan ya mulai shifting. Meskipun memang kita lihat ya saham Konglo masih menarik. Cuma one thing sih, ketika saham itu naik tinggi, teman-teman harus ingat juga bahwa turunnya juga bisa dalam. Karena kebanyakan orang cuma euforia sama naik tinggi doang, tapi nggak siap kalau turun dalam harus gimana. Oke. Kalau untuk yang day trading? Kalau untuk day trading masih di situ aja sih bu. Yang Masih tadi ya? lebih ke saham-saham Konglo tadi sama beberapa saham di sektor CBO. Itu juga masih menarik sih. Oke. Oke, sebelum closing gue pengen nanya nih. Menurut lo, kan day trader banyak ya. Menurut lo apa yang membedakan lo bisa tanda kutip berhasil di day trading compare sama banyak orang yang kurang berhasil? Apa menurut lo kesalahan pada umumnya yang mereka lakukan? Satu, disiplin. Oke. Day trader yang sukses, day trader itu sama scalping itu mirip-mirip bro. Oke. Ketika lu nggak disiplin, lu bakal habis. Disiplin tuh lihat dari mana? Dari win rate lu. Day trader sama scalping, kedua orang ini
ketika dia trading dia harus punya win rate yang besar. Misalkan dalam 10 kali trading dia menangnya 7 kali 3, win rate-nya 70%. Ya. Lu boleh cek scalper jago, pasti win rate-nya itu akan gede-gede. Oke. Satu disiplin itu. Terus kemudian dari sisi stop loss-nya itu lu nggak boleh benar-benar literally biarin sahamnya nyangkut kayak sampai 10% ke atas gitu. Day trader itu nggak bisa kayak gitu. Kalau gue pribadi, paling kata-kata gue stop loss, mentok-mentok itu 2% atau 3%. Daily. Itu udah maksimal banget. Tapi most likely ya kata-kata gue jaga di bawah itu. Karena kan gue most likely main di risk dan reward 1:1 kan. Jadi gue take profit 1%, stop lossnya 1% misalkan. Gitu. Jadi gue minus di win rate-nya. Itu poin pertama, disiplin. Poin kedua yang membedakan adalah penerimaan diri sih. Setiap hari nih day trader itu pasti akan bertemu dengan untung atau rugi, bro. Hari ini untung, besoknya belum tentu untung. Ya. Bisa jadi rugi, dan kerugiannya bisa jadi juga lebih gede daripada keuntungan sebelumnya. Oke. Lu harus menerima hal itu sebagai risiko kerjaan lu. Sama kayak misalkan lu kuli bangunan gitu kan, angkat-angkat bangunan, risiko kerjaannya apa ya? Cedera dong. Lu atlet, risiko kerjaannya apa? Cedera. Itu udah harus diterima, mau diapain lagi gitu kan. Lu udah take profit, harga sahamnya naik, ya sudah. Lu udah stop loss, harga sahamnya naik, ya sudah. Toh nanti besoknya ada lagi yang baru. Oke. Jadi penerimaan itu akan relate nanti ke perfeksionis lu yang ketiga. Oke. Lu nggak bisa jadi seorang trader, day trader yang perfeksionis. Lu mau beli paling bawah jual paling atas itu nggak bisa. Lu mau habis stop loss harganya jebol makin dalam itu nggak bisa, karena lu nggak bisa predik 100%. Ya. Yang lu bisa predik adalah probability lu untuk untung itu berapa persen. Selalu trade, selalu lu beli atau jual atau open posisi ketika memang lu yakin bahwa lu akan menang besok. Dan yang menarik ini nih, gue ada satu quotes yang bagus. Seorang trader itu, day trader gitu ya, itu nggak selalu harus menang pada setiap pertarungan. Tapi di pertarungan kandang dia harus menang, bro. Artinya apa? Kita nggak usah peduli sama rumput tetangga lah ya, which misalkan dia pamer profit segala macam dan sebagainya. Misalkan kita lagi rugi pada saat itu. Tapi ketika memang ada suatu saham yang secara setup grafiknya lu suka banget, dan lu tahu karakter saham ini gimana, lu harus manfaatin itu sebaik mungkin, dan lu bisa cuan gede dari sana. Itu artinya pertarungan kandang tuh, pertarungan yang lu hafal untuk lu menang, itu harus menang. Tuh, so far 3 itu sih yang bisa buat lu ya makin sukses jadi trader. Dari 3 poin itu, gue notice bukan skill ya, lebih ke Diri psikologi sendiri ya. Iya betul, lebih ke psikologi. Disiplin tadi ya, berani cut loss dan lain-lain. Oh, oke. Kenapa mostly psikologi? Karena baik lagi tiap hari kita ada di sebuah bidang yang memang tiap hari ngomonginnya duit sih, bro. Dimana hati kita berada, di situ duit kita berada kan. Yeah. Ketika lu engage gede di sana, lu harus manage psikologi sebaik mungkin. Karena cara paling trader yang paling bagus, yang cuannya paling optimal, ini sudah ada datanya juga, adalah trader yang memang dia kalau untung biasa aja, kalau rugi biasa aja. Bukan yang kalau untung happy banget, kalau rugi sedih banget, enggak. Tapi yang optimal adalah yang biasa aja. Ya udah untung ya untung, rugi. Nah, itu yang paling bagus. Tenang ya. Tenang. Jadi setiap keputusan diambil itu semua objektif, enggak ngasal, dan semua penuh perhitungan. Jadi simply ya udah, lu udah kayak mirip kayak robot lah. Ya lu ada feeling, tapi feeling itu bisa lu maintain. Oke. Siap. Oke, sebelum closing tadi, sebelum podcast mulai, kita udah ngomongin Bro Nelson mau nunjukin screen. Oh iya, boleh. Bro Nelson mau nunjukin screen apa, Bro? Ke teman-teman Fognomics. Oke. Bentar, aku login dulu. Jadi di sini aku pakai screener ya. Nama screenernya adalah Data Saham Indonesia. Oke. Aplikasi ya? Aplikasi. Ini aplikasi pihak ketiga sih, bro. Jadi di aplikasi ini kita tidak beli jual saham sama sekali. Fungsi aplikasi ini adalah lebih ke arah buat screening saham yang bagus saja. Oke. Gitu. Contoh paling simpel misalnya. Ini gue buka screener ya. Gue buka screenernya. Gue udah buat screener nih. Di sini ada berbagai screener lah ya, yang udah gue buat berdasarkan prompt yang gue bikin lah. Dan ini kayak gue bikin inputnya A, gue mau sahamnya hasilnya kayak B. Untuk gue beli sore jual pagi besok misalkan. Nah, contoh misalkan, gue lagi mau lihat nih saham yang lagi rame apa. Nih misalkan gue. Nanti gue lihat ya. Iya boleh.
Kan ini gue screenshot gitu kan. Nah, misalkan contoh dari scanner ini gue udah ketemu nih, oh ada total maybe sekitar 13 saham yang lagi rame nih, Bro. Nah, jadi dari saham ini next step-nya apa? Gue lihat grafiknya. Oke. Contoh, gue ambil satu ya. Grafiknya ada di situ juga. Grafiknya ada di sini atau dari sekuritas yang dipunya. Oke. Contoh nih gue ambil satu misalkan. Contoh misalkan nih, ini gue sebut kode emiten ya, tapi bukan ajakan jual beli, baik lagi. Ini cuma contoh. Banyak disclaimer ya dari tadi ya. Contoh, misalkan nih ada satu kode saham nih namanya GTSI. Ini masuk screener gue. Oke. Kemudian dia kenaikannya 11%-an pada saat ini gitu ya. Lagi volatil lah kalau lebih kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah beli atau enggak? Ya, lo harus cek lagi. Ini sahamnya resistannya di mana? Oke. Support resistannya di mana? Itu satu. Volumenya gimana? Bentuk candlestick-nya gimana? Karena misalkan contoh, ini kan sahamnya lagi hijau ya. Artinya kan lo mau beli ketika breakout kan. Ya. Lu mau make sure bahwa harga sahamnya naik hari ini, besoknya lanjut naik. Oke. Bener dong. Sehingga lu cek apa? Resistannya. Apakah lu belinya di resisten atau break resisten? Oke. Bentuk candlenya bagus gak nih? Apakah ekor atasnya panjang atau gimana? Nah, itu harus lu cek. Berarti ini screening awal, terus lu Lihat teknik grafiknya. analisisnya di Grafik. grafiknya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya udah ketemu yang bagus, next step-nya adalah tinggal kita catat aja list emitennya. Oh, misalkan saham ini bagus, kita catat dulu. Oke. Nanti eksekusi belinya kapan? Nanti menjelang penutupan. Oke. Contoh misalkan di sekarang kan sekitar jam 2 siang. Penutupan masih 1 jaman lagi gitu kan. Ini kan harga masih bisa berubah. Harga yang dilihat saat ini naik 11%, bisa jadi sore cuma naik 3% doang kan. Oke. Nah udah kita catat doang, nanti eksekusinya di menjelang penutupan. Oke. Finalisasinya. Nah udah di 15.50 kita udah ketemu emitennya, kita beli. Oke. Di IEP plus 5 tick yang lebih mahal. Oke. Terus kemudian tinggal kita jual aja besoknya gitu. Oke. Gue lihat dong. Boleh. Ini dalam konteks misalkan scannernya ya, dari scanner. Ini scanner ya. Ya itu scanner. Kalau mau cek, kalau mau klik scanner lain bisa klik back terus scroll ke atas tuh, banyak tuh. Oke. Nanti kita screenshot ya di Boleh. podcast. Sama yang Ini untuk Sekuritas scannernya. ya, Nah ini atau lagi? sekuritasnya yang ini. Ini gue pakai Mi kayak aset. Oke. Ini contoh. Ini GTSI. Ya, Oh, oke. Oh, ini untuk ngecek grafiknya. grafik ya. Oke. Biasa lu langsung pindah aplikasi aja ya? Gue biasa pakai laptop sih. Oh, Jadi di oke. laptop gue 3 tab kan. Kalau yang ini kalau di HP ya harus pindah-pindah aplikasi sih. Oke. Lihat satu-satu jadi Nanti lebih kita lama. tunjukin juga. Boleh. Thank Siap. you. Oke. Aku udah screenshot sih tinggal ini. Oke, siap. Oke, nanti kita share juga ke teman-teman Vlognomics di layar. Dan mungkin untuk closing terakhir, what's next buat Bro Nelson? Bro Nelson selain trading day trader sehari berapa jam sih? Aku cuma maybe sejam aja sehari. Sejam? Oke. 30 menit di sore screening, pagi 30 menit jualan rata-rata. Oke. Udah gitu doang. Oke, jadi aktivitas lain atau passion lain apa? Aku cukup happy ngajar. Oke. Jadi aku ada buka kelas sendiri ada, aku ada ngajar di institut sertifikasi juga ada. Oke. Full time di situ. Part time Part-time lah, bisa. ya tergantung jadwal ngajarnya cocok atau enggak. Itu. Oke. Sama ya kesehariannya ya jalanin hobi aja, misalkan hobi olahraga, basket, nge-gym. Ya sama maybe cukup suka upgrade diri sih ya. Entah itu ilmu di saham atau self development lainnya sih. Self development. Oke. Mungkin untuk closing mungkin boleh share satu best advice mungkin dari mengenai uang ya ke teman-teman Vlognomics. Mengenai uang ya. Ini menarik sih. Oh ini salah satu hal yang ngubah hidup gue juga sih, salah satunya. Jadi contoh kita kan awal kerja pasti gajinya start dari below ya, dari UMR lah. Kita nggak ngomong privilege sebagainya. Cuma satu hal yang ngubah lu sama yang lain adalah ketika lu bisa nyisihin duit itu, lu fokus lu ke diri lu sendiri. Lu naikin skill lu. Sehingga kedepannya lu punya income yang lebih gede dan lu bisa saving lebih banyak. Lu lakuin itu terus setiap bulan. Setiap bulan lu bisa targetin satu kelas apapun yang lu happy, dan kalau bisa lu jadi specialized di sana. Itu akan ngebikin hidup lu akan ngebikin lu jauh nge-compounding skill lu, itu satu, dan bisa jadi lu ngalahin orang yang privilege sih. Wow. Oke. Itu yang gue lakuin pada saat itu dan gue ingat sampai sekarang. Sisihkan income berapapun lah ya sedikit untuk Naikin kelas skill. yang lu mau belajar apapun Naikin itu. skill.
Setiap bulan satu kelas berbeda atau satu ilmu berbeda atau satu ilmu yang sama tapi lebih tajam. Wow. Oke. Great advice. Thank you so much. Koko cuan lagi. Thank you. Udah mau main ke Volcanomics Podcast. Mungkin boleh mampir lagi kapan-kapan. Oke. Siap. Sukses terus buat kelasnya, buat kontennya, you. buat tradingnya, dan buat investingnya ke depan. Thank you so much. Oke. Bye bye. Thank you, Volcanomics.